Saya ke Pak Muzakir terlebih dahulu, Pak Muzakir, tapi sebelum kita dalami mengenai tema dialog kita malam hari ini, saya ingin Bapak juga membantu persepsi publik untuk paham terkait dengan kapan sebuah kebijakan pemerintah ini bisa berubah dari sekedar kesalahan administrasi atau mungkin kepentingan yang lain menjadi sebuah tindak pidana korupsi. Baik, saya harus menyampaikan pendapat saya mengenai hal ini agar supaya tidak dipahami secara Parsial. sebut saja pasal atau kurang tepat lah begitu. Jadi kalau namanya satu kebijakan, itulah kebijakan itu keputusan untuk mengatasi situasi dan kondisi pada saat itu dan dihadapi pada saat itu. Ya. Itu namanya ngambil keputusan kebijakan. Nah itu sering sekali juga namanya diskresi. Karena apa? Kalau menggunakan peraturan yang berlaku saja itu tidak cukup untuk bisa mengatasi secepat untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Maka pada saat itu kalau kami baca di situ Menteri Agama itu mengeluarkan namanya adalah keputusan Menteri ya, namanya KMA, keputusan Menteri Agama untuk menentukan pembagian kuota itu berapa? 50 plus 50. 50 untuk haji reguler, yang 50-nya lagi adalah untuk haji khusus gitu. Yang jadi pertanyaan adalah peraturan Kementerian Agama ini berlaku sah atau tidak? Ini kan mestinya ngomongnya seperti itu. Nah, untuk memahami terbitnya namanya keputusan Menteri Agama ini, maka kita harus membaca situasi pada saat diterbitkan peraturan keputusan Menteri itu, situasi dan kondisinya. Taruhlah misalnya saya menyampaikan, nanti bisa dianalisis lebih lanjut. Apakah pada saat kalau dibuat dengan peraturan, sebut saja di situ peraturan Menteri Agama misalnya gitu, durasinya waktu itu bisa cepat, terus kemudian bisa mengatasi masalah pada saat itu atau tidak? Nah kalau itu tidak bisa karena terlalu lama waktu dan itu haji itu tidak bisa digeser-geser karena Indonesia masih belum siap, maka waktu haji digeser kan nggak mungkin. Kita harus menentukan waktu haji sesuai yang ditetapkan oleh Arab Saudi. Nah oleh sebab itulah maka lihat situasi kondisi. Kalau itu pada saat itu nggak mungkin dengan diterbitkan dengan misalnya saja peraturan Menteri Agama, ya akan dilahirkanlah namanya keputusan Menteri Agama. Nah akhirnya keputusan Menteri Agama itu membacanya jangan hari ini gitu ya. Membacanya harus dalam konteks situasi pada saat itu kebijakan itu tepat atau tidak tepatnya. Saya kira itu yang pokok yang harus dipahami, yang lainnya begitu semuanya, terutama bagi teman-teman yang penyelenggara haji dan umroh itu. Dan yang kedua adalah kalau itu pada saat itu dinyatakan sebagai sesuatu yang tepat dan berlaku sah dan tidak pernah ada lembaga manapun yang menguji keabsahan penerbitan namanya keputusan Menteri Agama itu, jadi keputusan Menteri Agama pada saat itu dijadikan dasar hukum sah dan sampai haji semuanya selesai semuanya sah, iya sah. Nah kalau sekarang itu, nah ini yang penting saya ingin sampaikan, kalau sekarang itu kemudian dinilai kondisi yang hari ini gitu dalam posisi yang tidak menghadapi situasi kondisi yang dihadapi oleh Menteri pada saat itu, ya kita agak bertanya juga. Kenapa dinilainya hari ini? Kenapa tidak dinilai pada saat putusan Menteri diterbitkan dan kalau memang salah langsung mengajukan permohonan untuk dibatalkan begitu?